duduk saudara. Well, kita belum selesai dengan proyek ini. Tapi saya percaya kita nggak perlu khawatir, Tuhan yang akan supply. Jadi firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua hari ini melalui saya beri judul Don't Worry. Kasih tahu tetangga sebelah Anda, bilang don't worry. Mari kita buka Alkitab kita di Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Kalau Anda sudah dapat bilang yes. Kalau belum dapat bilang up. Enggak ada, udah dapat semua. Oke. Oh, di screen juga ada. Oke. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Roh Kudus, bantu kami untuk enggak worry hari ini. Amin. Amin. Berapa banyak dari Anda yang sering worry? Sesering apa Anda worry? Atau adakah dari Anda yang gak pernah justru worry? Anda gak punya hal apapun yang Anda khawatirkan. Hidup Anda sangat-sangat enjoyable. Gak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Boleh tanya teman sebelah Anda yang tadi Anda gak tanya. Why are you worry? Kenapa kita worry? Karena worry kayaknya untuk semua orang itu hal yang gak terelakkan ya. It's inevitable, kalau katanya Thanos. Inevitable. Worry, semua pasti pernah ngerasa worry. Apa sih hal-hal yang bisa bikin kita worry atau khawatir? Teriak aja. Biasanya apa yang kita khawatirkan? Apa? Money, paling pertama. Tadi apa bro? Pacar. Kenapa pacarnya di-worryin? Karena belum punya, oke. Apa lagi? Hah? Oh, akan ketahuan ngapain? Apalagi yang biasanya bikin kita worry? Hari esok, masa depan ya. Apalagi? Keuangan tadi sudah. Ada yang worry soal pekerjaan atau karir? Gaya hidup di-worryin. Gayanya ketinggian, Mbak. Oke. Ada yang worry soal pendidikan. Ada yang worry soal kesehatan. Ya. Basically hal-hal yang membuat kita worry adalah hal-hal yang menjadi keinginan kita. Tapi saya temukan satu yang menarik saudara, di ayat yang kita baca tadi, ayat 7, dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 7 saya temukan solusinya Tuhan tentang kekhawatiran, karena di ayat 6 kan tadi dia bilang janganlah khawatir gitu. Ayat 7 solusinya Tuhan tentang kekhawatiran bukanlah mengabulkan keinginan. Tapi yang dijanjikan adalah pemeliharaan. Gak match ya? Biasanya kita kalau khawatir, kita punya keinginan, maunya dikabulkan. Itu solusinya supaya gak khawatir. Tapi yang Tuhan tawarkan adalah pemeliharaan. Kenapa? Saudara, saya mau kasih tahu, keinginan biasanya itu meminta penyediaan. Fokus kita sama tangannya Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu juga, kebutuhan itu biasanya meminta pengertian dan pengenalan.
fokus kita hatinya Tuhan. Berapa banyak dari Anda dalam doa-doa kita hari-hari ini, apakah kita lebih banyak minta penyediaan tangan Tuhan atau pengertian dan pengenalan hati Tuhan? Saudara, seringkali yang memperdaya manusia adalah yang namanya keinginan. Firman Tuhan dalam Markus 4 ayat 18 dan 19 dikatakan begini. Dan yang lain, ini cerita tentang perumpamaan tentang penabur yang benih jatuh di jalan, benih jatuh di semak duri dan yang berbatu-batu. Ini arti dari benih yang jatuh di semak duri. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kita bisa aja datang ke gereja, dengar firman Tuhan, diteguhkan, tapi waktu keinginan datang, menghimpit firman dan kebenaran itu dalam hati kita jadi worry lagi. Yakobus 1 ayat 13 dan 14, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saya mau ajak kita sama-sama saudara hari ini belajar untuk membedakan keinginan dan kebutuhan. What you want versus what you need. Saya biasanya gini saudara, di keluarga saya, antara saya dan istri yang paling banyak belanja itu saya. Cuman karena keborosan saya itu di keluarga kita bikin aturan. Ada minimum amount, ada jumlah minimum yang kita tentukan. Kalau saya mau spend sejumlah itu, saya harus izin dulu sama istri. Suami-suami, this is a good rule. Atau Anda yang suka belanja, harus izin dulu sama pasangan supaya nggak terlalu boros gitu. Jadi biasanya waktu itu saya lagi pengen beli sepatu saudara. Lagi di toko sepatu, diskon gitu banyak. Terus murah-murah gitu kan, ya iyalah diskon murah. Padahal ketipu toko sebenarnya. Harga udah, oke, anyway. Saya tahu itu harga sepatunya di atas amount yang sudah kita sepakati. Jadi saya harus izin dulu ya. Lebih baik meminta izin daripada meminta maaf. Jadi saya telepon istri. Saya bilang, babe, how are you? Harus manis-manis dulu kan mulainya. There's this one shoes, ada satu sepatu ini yang saya mau banget beli, saya pengen banget beli. And I know, saya tahu banget kalau saya minta izin pasti pertanyaan ini yang keluar dan itu yang bikin saya jadi susah untuk spend uang. Dia tanya begini, do you want it or do you need it? Kamu itu sepatunya, kamu pengen apa kamu perlu? Beda antara keinginan, kepengenan, dan keperluan, kebutuhan. Siapa yang mengerti kebutuhan kita, saudara? Siapa yang mengerti kebutuhan kita? Saya percaya Tuhan sendiri yang mengerti kebutuhan kita. Karena kalau kita taunya kepengenan, keinginan kita aja, ya enggak? Firman Tuhan enggak hanya nyuruh kita untuk tidak worry di Filipi tadi, tapi dia memberikan juga langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk waktu worry itu datang kita mesti ngapain. When worry comes, what should we do? Waktu keinginan menguasai kita, kemudian kita jadi khawatir, kadang-kadang bisa sampai anxiety gitu ya. Cemas sampai nggak bisa tidur. How do we deal with worry? Bagaimana kita menangani
worry. Saya akan kasih 3 poin aja. Yang pertama, kalau Anda mau catat boleh catat juga. Yang pertama, tell God. Nyatakan sama Tuhan melalui doa. Saudara, saya mau kasih tahu ini, apapun yang tidak keluar lewat mulut kita, itu biasanya akan keluar di tempat lain. Oke, jangan kemana-mana dulu pikirannya. Apapun yang tidak keluar lewat mulut kita akan keluar dari tempat lain. Biasanya hal-hal yang kita nggak nyatakan secara verbal, itu bisa bocor ke tempat lain. Bisa bocor ke perilaku, bisa bocor ke pikiran. Berapa banyak dari Anda yang suka mendem-mendem perasaan? Immanuel paling cepat. Hal-hal yang gak mampu kita nyatakan secara verbal, itu biasanya bocor di dalam perilaku. Anda pernah lihat gak orang yang, mungkin Anda gak tahu ya, orang yang khawatir akan kekurangan, biasanya dia akan jadi pelit, atau sering merasa tersinggung, sering merasa ofensif, mungkin dia kurang dalam suatu karakter, atau orang-orang yang khawatir akan hari esok, biasanya jadi pesimis, atau bersifat kritis, atau orang-orang yang khawatir tentang karakter orang lain, tapi dia nggak bisa nyatakan, itu membuat dia tertutup, terus sering pura-pura gitu. Hal-hal yang nggak kita nyatakan, baik itu keinginan maupun kebutuhan. Kalau nggak keluar dari mulut kita, itu keluar atau terpancar dari hal lain. Hati-hati saudara, apa sih kekhawatiran atau worry Anda yang tidak Anda nyatakan hari ini? Apakah ada hal-hal yang nggak Anda nyatakan yang bocor di tempat lain? Apakah perilaku Anda dipengaruhi sama hal-hal yang Anda nggak bisa omongin? Makanya Tuhan bilang, nyatakanlah. Waktu Anda berdoa sama Tuhan, menyatakan keinginan Anda dan kebutuhan Anda, say it, ucapkan. Saya nggak against doa dalam hati, tapi doa dengan mulut berkata-kata itu lebih sehat menurut saya. Benar Pak Dokter? Iya betul. Pak Dokter bilang oke. Pray about everything, tell God what you need. Nyatakan sama Tuhan apa yang menjadi keinginan Anda, kebutuhan Anda. Keluarin sampah-sampah yang di dalam hati itu dikeluarin sama Tuhan. Saudara, hal-hal buruk yang masuk ke dalam hati kita, saya bilangnya sampah ya, nggak apa-apa ya. Sampah-sampah yang masuk dalam hati kita, kalau dipendem tetap aja sampah gitu. Kalau hati kita jadi tempat sampah, nanti jangan heran kalau misalnya nanti perilaku, kata-katanya jadi kayak sampah. Hati-hati mendem sesuatu. Katakan sama Tuhan, tell God. Waktu worry datang, yang pertama kita lakukan, nyatakan, tell God. Yang kedua, thank God. Ucapkan syukur sama Tuhan. Biasanya apa yang bikin kita susah bersyukur, saudara? Merasa gak cukup. Saudara, saya mau kasih tahu, discontentment comes from comparison. Biasanya ketidakpuasan datang dari waktu kita membanding-bandingkan. Oh dia punya itu, saya gak punya ini. Oh dia punya ini, saya nggak punya itu. Semakin lama kita mencari hal-hal yang kita nggak punya, semakin tidak puas hidup kita. Karena semakin banyak keinginan. Saudara tahu nggak goalnya iklan apa? Iklan sekarang banyak banget ya. Di waktu Anda lagi scroll Instagram, banyak iklan gitu.
account-account yang nggak Anda follow sekarang bisa sponsored namanya, bisa ngiklan di timeline Anda. Ada yang tahu goalnya iklan apa? Tujuan dari iklan itu apa? Tuju- Tujuan dari iklan adalah memberitahu Anda bahwa you don't have enough. Tujuan dari iklan adalah memberitahu bahwa Anda nggak punya cukup. Nongol iklan Apple di timeline. HP Anda Android gitu. Saya nggak punya Apple, saya harus punya Apple gitu. Nongol iklan mobil di timeline. Saya nggak punya mobil, saya harus punya mobil. Berapa banyak dari Anda, oke, online shopper in the house, angkat tangan. Berapa banyak online shopper gini, ngaku aja nggak apa-apa, saya juga online shopper. Belanja online, ayo siapa yang sering belanja online? Oke. Di aplikasi belanja online itu ada yang namanya wish list. Ya, biasanya kalau kita lagi scrolling, habis itu ada, wah ini lucu nih, tapi belum ada dananya, di like dulu, ditaruh di wishlist. Oke, saya mau tanya dulu, berapa banyak dari Anda yang wishlistnya di bawah 100? Gak ada. Di atas 100 semua, oke. Wow, berapa banyak dari Anda yang wishlistnya di bawah 200? Ada di bawah 300? Oke, saya kasih tahu wishlist saya ya. Kalau kalian nggak mau, kalau Anda semua nggak mau ngaku, mungkin terlalu apa? Iya. Terlalu jaim Anda ini, nggak mau ngaku. Oke, wishlist saya 475 di yang orange aja. Di yang orange aja 475. Kenapa? Karena awalnya 50, terus lama-lama makin lihat lagi, oh ini lucu juga gitu. Wishlist lagi 475 yang di orange aja. Yang di hijau 200 something. Kenapa? Karena keinginan itu nggak ada habisnya, saudara. Iya nggak? Keinginan itu nggak ada habisnya. Dan itulah yang dilakukan iklan. Waktu kita lihat produk itu, kita nggak punya nih, saya harus punya nih. Taruh di wishlist. Hati-hati sama comparison, hati-hati sama membanding-bandingkan. Lihat apa yang Anda punya sekarang dan sadarilah bahwa berkat Tuhan ada di situ. Disyukuri aja apa yang kita punya. Lihat siapa Anda sekarang, bagaimana Tuhan sudah membawa Anda kepada posisi Anda sekarang. Saya percaya itu juga berkat Tuhan. Saudara, rahasia kepuasan ialah mengerti bahwa hidup adalah suatu pemberian bukan hak. Rahasia kepuasan ialah mengerti bahwa hidup kita adalah suatu pemberian bukan hak. Mungkin ada dari antara kita yang bilang, hidup saya sekarang hasil kerja keras saya. Hasil pendidikan saya yang tinggi. Dipikir lagi saudara, coba think again, siapa yang mampukan Anda untuk bekerja keras? Siapa yang mampukan Anda untuk punya pendidikan yang tinggi? Dari mana datangnya kesehatan Anda? Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa kalau Anda nggak sehat, Anda nggak bisa kerja? Dari mana datangnya gairah Anda untuk bekerja? Saudara punya passion untuk bekerja itu susah loh. Apalagi kalau Anda sudah ada di dalam pekerjaan Anda sudah bertahun-tahun, jadi rutin gitu. Bangun pagi, apakah Anda masih passionate untuk bekerja? Ide-ide segar dalam pekerjaan Anda. Waktu istirahat. Pemberian Tuhan semua. Ya waktu kita sadar bahwa hidup kita adalah pemberian Tuhan, saya harap Anda bisa bersyukur tentang kehidupan Anda sekarang dan gak perlu banding-bandingin. Hidup kita hanya karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Jadi kita syukuri saja
Thank God. Waktu worry datang, waktu kekhawatiran datang, thank God. Yang terakhir, waktu worry datang, when worry comes, think good. Pikirkan hal-hal yang baik. Saudara, most of the time, seringkali worry adalah worry about only most of the things we worry about, hal-hal yang kita khawatirkan only happens in our mind. Biasanya keywordnya waktu kita worry atau waktu kita khawatir adalah what if. Gimana kalau, karena hal-hal ini belum terjadi sebenarnya, cuman kan kita mengkhawatirkannya gitu. What if gini, gimana kalau anak-anak nggak bisa sekolah ke sekolah yang bagus, gimana kalau uang nggak cukup untuk bulan ini, gimana kalau pekerjaan gajinya nggak cukup, gitu, gajinya nggak gede. Saya mau ajak Anda untuk baca Filipi pasal 4 ayat 8, lanjutannya ayat kita yang tadi. Dibilang di situ, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Dikatakan di situ, isilah pikiranmu. Siapa yang sering pikiran kosong di sini? Siapa yang sering bengong? Jangan sering-sering bengong, saudara. Pikiran diisi. Be active. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang baik. Bernilai, patut dipuji, hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Dari mana datangnya pikiran? Saudara pernah kepikiran enggak? Dari mana datangnya pikiran? Oke, saya akan kasih Anda satu gambar. Banyak dari Anda yang sering lihat gambar ini. Iya, itu. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar dari filosofi Jepang, namanya Three Wise Monkeys. Three Wise Monkeys, ada namanya. Yang paling kiri namanya Mizaru, yang tengah namanya Kikazaru, yang paling kanan namanya Iwazaru. Mizaru, Kikazaru, Iwazaru. Ini dari filosofi Jepang yang melambangkan, message-nya adalah see no evil, hear no evil, speak no evil. Jangan lihat hal-hal yang jelek, jangan dengar hal-hal yang jelek, jangan katakan hal-hal yang jelek. Karena dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, di situ datang pikiran kita. Benar gak? Kok pakai filosofi Jepang, kok nggak pakai ini ayat Alkitab? Karena lucu aja. Allah mengerti bahwa hati dan pikiran kita adalah bagian yang penting dalam tubuh kita. Makanya di dalam Alkitab juga dibilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya yang dijanjikan sama Tuhan adalah pemeliharaan hati dan pikiran kita. Karena Tuhan tahu betul bahwa hati dan pikiran kita itu krusial. So think good. Pikirkan hal-hal yang baik, diawali dengan ini, lihatlah hal-hal yang baik. Dengarkan hal-hal yang baik, ucapkan hal-hal yang baik. Jadi waktu the worry datang, kita recap dulu. When worry comes, apa yang kita lakukan? Yang pertama, tell God. Yang kedua, thank God. Yang ketiga, think good. Tell God, thank God, think good. Gampang ya? Tell God, pray about everything, nyatakan kekhawatiran Anda, keinginan, kebutuhan Anda kepada Tuhan, nyatakan dengan kata-kata, diucapkan. Thank God, bersyukur untuk apa yang Anda punya, bersyukur untuk kehidupan Anda. Yang ketiga, think good,
Isi pikiran Anda dengan hal-hal yang baik. Don't worry, gak usah khawatir, jangan khawatir. Tuhanlah yang mengerti kebutuhan kita karena Dia mengenal dan mengerti hati kita. Nah, pertanyaan saya gini saudara, tadi kan kita di awal tadi saya bilang seringkali kita waktu kita berdoa sama Tuhan menyatakan keinginan kita yang kita cari adalah penyediaan tangan Tuhan. Saya mau tanya apakah kita mengerti hatinya Tuhan? Karena saya bisa pastiin Tuhan mengerti hati kita. Tuhan mengerti kebutuhan kita, tapi apakah kita mengerti hatinya Tuhan? Mungkin seringkali alasan kita menjadi khawatir adalah karena kita nggak benar-benar kenal dan mengerti hatinya Tuhan. Saya mau tutup dengan ayat ini saudara, Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24, worship team boleh naik. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Judul perikopnya mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Saya bisa tutup di situ aja saudara. Judul perikopnya mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Dan kenallah Allah maka Anda akan bahagia. Tapi ayatnya berkata begini, Tuhan berkata orang arif tak boleh bangga karena kebijaksanaannya. Orang kuat karena kekuatannya dan orang kaya karena kekayaannya. Jadi bukan kebijaksanaan, bukan kekuatan dan bukan kekayaan yang membuat kita nggak worry. Tapi apa? Siapa mau berbangga tentang sesuatu haruslah berbangga bahwa ia mengenal dan mengerti aku. Bahwa ia tahu aku mengasihi untuk selama-lamanya. Dan aku menegakkan hukum serta keadilan dunia. Semuanya itu menyenangkan hatiku. Menyenangkan hatinya siapa? Hati Tuhan. Aku Tuhan yang mengatakan itu. Dalam doa-doa kita hari ini, kita sama-sama cek aja yuk. Apakah fokus kita adalah penyediaan tangan Tuhan, atau fokus kita benar-benar mau mengenal dan mengerti hatinya Tuhan. Saya percaya hatinya Tuhan sangat-sangat mengasihi kita anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Engkau ingatkan kami untuk tidak khawatir dan senantiasa mencari pengenalan dan pengertian akan hati-Mu. Aku berdoa Tuhan, waktu umat-Mu mengalami kekhawatiran, when worries come to us, kami dimampukan untuk menyatakan keinginan kami untuk bersyukur tentang kehidupan kami dan juga memikirkan hal-hal yang baik yang sudah Engkau sediakan buat kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk gak worry. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin.